Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar tentang JavaScript mengenai variabel ya. Oke, di sini sebelumnya kita buat project JavaScript, kita buat file di sini. Saya coba bikin file menggunakan Sublime. Nah, di sini ada file-file yang lain. Di sini ada belajar.js. Kemudian saya mau bikin file baru. Di dalam folder bat1 ini, saya bikin new file. Kita save dulu, namanya itu variable .html. Kenapa .html bukan .js? Karena kita akan belajar menampilkan sebuah hasil dari variabel yang kita bikin ke dalam browser ya. Jadi kita tulis HTML, kemudian titelnya. Oke. Kemudian untuk pengkodingan JavaScript-nya kita buat di paling bawah aja, script. Nah, di sini sebelumnya kita belajar tentang memanggil sebuah ID dari sebuah elemen. Di sini saya akan bikin ID, misalkan variabel. Ini dia tampilannya kosong. Kemudian kita bikin sebuah variabel. Saya di sini akan mencontohkan pembuatan variabel menggunakan var. Var contohnya teks. Kita membuat variabel dengan nama teks, kemudian isinya kita berikan halo. Kemudian kita panggil variabel elemen yang di atas itu, kita set isi dari variabel dokumen get element by id. Kita panggil id-nya variabel. Kemudian kita panggil inner html sama dengan teks. Kita akan menampilkan sebuah teks ini ke dalam sebuah elemen p. P itu adalah elemen untuk membuat suatu paragraf. Kita masukkan variabel teks yang isinya halo. Kalau kita compile di browser, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini, halo. Kalau kita ubah, misalkan penamaan variabelnya saya ganti menjadi add, apa yang terjadi? Maka di sini akan menjadi error, tidak muncul. Kalau kita lihat di konsolnya, konsol ini inspect element, kemudian kita pilih konsol. Nah, di sini ada error variabel. Pasti errornya di penamaan variabel, karena aturan penamaan variabel itu nggak boleh memakai simbol di awal ataupun di akhir ataupun di tengah-tengah, nggak boleh. Kemudian nggak boleh memakai angka kan satu teks, makanya nggak bisa, tetap sama error. Adapun dan juga nggak boleh memakai spasi. Nah, maka dia akan error juga sama. Yang benar penamaan variabel itu boleh memakai underscore ataupun angka di akhir ataupun di tengah-tengah. Nah, ini boleh.
text is not defined karena kita memanggil text 2. Text ini 2. Oke. Nah, dia bisa. Kemudian ada tipe variabel yang lain, namanya tipenya let. Let misalkan text 1 sama dengan hi. Ini mau saya ganti jadi text 1. Sama. Tipe variabel let dan variabel var memiliki kesamaan masukkan sebuah string. Apa yang membedakan tipe let dan tipe var itu? Yang pertama, tipe var ini kita bisa membuat sebuah variabel sejenis dengan string yang sama dengan teks yang sama di bawahnya, misalkan dengan value yang beda, dengan isian yang beda. Misalkan saya bikin var teks ini 2 sama dengan M. Husen. Kita masukkan, maka akan yang keluar value yang terupdate yang paling bawah. Yang atas ini nggak bakal muncul. Nah, beda dengan variabel let. Variabel let ini dia nggak bisa dibikin 2 kali. Misalkan let x x1 sama dengan M. Husen. Nah, ini nggak bakalan bisa, nanti hasilnya error. Nah, has already been declared, sudah dideklarasikan variabel yang pertama. Bisanya itu ketika kita memasukkan value yang baru tanpa mendeklarasikan. Contohnya seperti ini. Ini baru bisa. Nah, ini baru bisa. Jadi kalau yang pertama tadi dia boleh dideklarasiin 2 kali, yang tipe var. Kalau yang tipe let dia hanya boleh dideklarasiin sekali. Nah, selanjutnya ada tipe const, yaitu tipe variabel konstanta. Text 2. Misalkan hello lagi. Nah, variabel const ini dia nggak bisa dimasukin atau dirubah nilai value-nya. Contohnya, saya masukkan x2 sama dengan, dia nggak bisa diubah. Dia akan error karena variabel tipe const ini hanya boleh dideklarasikan dan diisi value-nya ketika awal kali memanggil, ataupun kita tidak, misalkan value-nya kosong, const text dia tanpa value. Nah, kemudian kita memanggil value-nya di ini maka bisa. Oh, ini hanya boleh di awal ya. Ini hanya boleh konstanta, itu hanya boleh di awal kali kita mendeklarasikan dan mengisi nilai value dari sebuah konstanta. Nah, kalau ini bisa. Oke, jadi bisa nangkep yang pertama ini dia boleh dideklarasikan dan diisi nilai value-nya 2 kali. Yang kedua, tipe let itu dia hanya boleh dideklarasikan sekali dan boleh diisi nilai value-nya 2 kali ataupun seterusnya. Tipe const itu hanya boleh dideklarasikan sekali dan hanya boleh diisi nilai value-nya hanya sekali saja, tidak bisa diisi berkali-kali. Oke, sekian dari saya tutorial tentang variabel. Selanjutnya nanti akan kita bikin tutorial yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.